Lupakan semua lokasi pertarungan yang pernah Anda lihat. Tanggal 14 Juni 2025, dunia akan menyaksikan sesuatu yang mustahil. Oktagon paling terkenal di planet ini akan dipasang tepat di halaman Gedung Putih, Washington DC. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, simbol kekuatan politik dunia menjadi arena tempur paling brutal bagi para jawara UFC. Acara bertajuk UFC Freedom 250 ini menghadirkan bentrokan dua gaya yang sangat kontras. Ilia Topuria, sang pembunuh yang presisi, melawan Justin Gaethje, raja kekacauan yang haus darah. Siapa yang akan keluar dari kediaman Presiden As sebagai raja kelas ringan sejati? CEO UFC, Dana White, kembali melakukan gila yang jenius. Membawa UFC ke Gedung Putih bukan sekadar perayaan ulang tahun Amerika Serikat ke-250, tapi sebuah diplomasi melalui kepalan tangan. Di panggung di mana diplomasi biasanya dilakukan lewat kata-kata, kali ini adrenalin yang akan berbicara. Di bawah langit Washington dan ribuan kamera, bendera Spanyol, Georgia, dan Amerika Serikat akan berkibar menyambut perang yang akan mengubah sejarah olahraga MMA selamanya. Di satu sisi, kita punya Ilia Topuria, pemegang rekor 16 kemenangan tanpa satupun kekalahan. Topuria bukan sekadar petarung, dia adalah seorang perfeksionis. Dia naik ke kelas ringan setelah meruntuhkan dominasi Alexander Volkanovski dan menghentikan rekor Max Holloway di kelas bulu. Di UFC 317, ia naik kelas dan langsung merampas sabuk Charles Oliveira. Topuria datang dengan tinju teknis, bulat elit, dan dagu yang sekeras granit. Apa yang membuat Topuria begitu berbahaya? Jawabannya adalah pikirannya. Ilia masuk oktagon dengan keyakinan penuh bahwa dia sudah menang sebelum pertarungan dimulai. Baginya, MMA adalah catur tingkat tinggi. Dia masuk bukan untuk bertukar pukulan secara liar, tapi untuk mengeksekusi rencana dengan presisi bedah. Aura tak terkalahkannya adalah senjata psikologis yang menjatuhkan mental lawan bahkan sebelum bel berbunyi. Di sisi lain oktagon, berdirilah Justin, The Highlight, Gaethje. Pria yang tidak tahu apa itu pertarungan membosankan. Jika UFC memberikan penghargaan untuk petarung paling kejam dalam satu dekade, Gaethje adalah pemenangnya. Mantan juara interim ini baru saja menyatukan sabuknya setelah menghentikan perlawanan Paddy Pimblett. Gaethje adalah jaminan perang. Dia adalah badai yang menghancurkan semua orang yang berani berdiri di depannya. Kita bicara tentang KO paling brutal dalam sejarah kelas ringan. Dari Michael Johnson hingga Dustin Poirier, semua merasakan beratnya tangan Gaethje. Namun, bukan hanya tangan kanan yang harus diwaspadai Topuria. Low kicks Gaethje adalah penghancur karir. Satu tendangan yang mendarat bersih bisa membuat kaki lawan mati rasa dan mengubah seluruh jalannya laga. Gaethje tidak butuh rencana B, karena rencanaannya adalah menghancurkan lampu lawan. Ini adalah perebutan gaya yang sangat menarik.
Topuria akan mencoba menjaga jarak, menggunakan kecerdasan tempur untuk mencari celah masuk. Sementara Gaetje akan memaksakan tekanan konstan. Jika Topuria bisa mempertahankan presisi bedahnya, dia bisa mendominasi poin. Tapi, jika tangan kanan Gaetje terhubung sekali saja, semua teknik Topuria akan terhapus dalam sekejap. Ini adalah pertaruhan antara kontrol dan kekacauan. Dalam konferensi pers resmi di Gedung Putih, Gaetje menunjukkan sisi lainnya. Ia mengaku terkesan dengan 3 kemenangan KO beruntun Ilya atas para legenda. Bahkan, Gaetje secara terbuka menyebut Ilya Topuria sebagai lawan terberatnya setelah Khabib Nurmagomedov. Sebuah pengakuan jujur dari seorang petarung paling berani, yang menunjukkan betapa tingginya level teknis yang dibawa oleh Topuria ke kelas ringan. Justin Gaetje tidak datang untuk diplomasi. Dia datang untuk menjatuhkan bom. Aku tidak peduli apakah aku menang atau kalah, aku akan masuk ke sana dan menghajar bajingan ini, tegas Gaetje. Pernyataan ini menjadi alarm bagi tim Topuria. Gaetje siap memberikan segalanya, mempertaruhkan nyawanya demi memberikan malam paling horor bagi Ilya di bawah sorot lampu Washington. Dana White tidak membiarkan sejarah ini terganggu. Ia mengonfirmasi bahwa Arman Tsarukyan adalah petarung cadangan resmi untuk laga ini. Jika terjadi cedera mendadak pada Topuria atau Gaetje sebelum malam pertarungan, Tsarukyan siap melangkah masuk. Tsarukyan saat ini berada di peringkat 2 dunia dan sedang dalam tren 5 kemenangan beruntun, menjadikannya ancaman nyata yang mengawasi dari balik layar. Tsarukyan sebenarnya memiliki jadwal yang sangat padat. Hanya sehari sebelum UFC Freedom 250, ia dijadwalkan bertanding gulat melawan Tony Ferguson di St. Louis. Namun, ambisinya untuk meraih sabuk emas UFC membuat ia tetap bersiap sebagai cadangan. Ini menunjukkan betapa dalamnya persaingan di kelas ringan saat ini, di mana setiap petarung lapar akan tahta. Pada akhirnya, 14 Juni akan menjadi hari di mana sejarah ditulis ulang. Apakah Ilya Topuria akan memperpanjang aura tak terkalahkannya dan tetap menjadi raja yang tak tersentuh? Atau apakah Justin Gaetje akan membuktikan bahwa di dunia nyata, satu pukulan keras sanggup menghancurkan rencana paling sempurna sekalipun? Satu kesalahan akan berakibat fatal. Tulis prediksi kalian di bawah, Topuria atau Gaetje? Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan ulasan hasil pertarungannya nanti. Saya pamit, salam olahraga.